besar kemungkinan kebangkitan itu di negeri ini. Jadi siap-siap, maka antum harus punya perangkat-perangkat ilmunya. Kalau nanti beliau zuhur keluar, kan sekarang masih mastur nih, ya. Nanti kalau dia zuhur, antum tinggal bayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai tentang an-nubuwah. Apa itu nubuwah? Al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Ilmu itu bahasa Arab dalam usul fikih dan mantiq, bahkan falsafah sama, ilmu kalam sama. Ilmu itu idrak tam, pengetahuan yang lengkap, ala ma kan, sesuai dengan objeknya, ya. Pengetahuan yang lengkap, yang sempurna, sesuai dengan objeknya. Gitu. Ini yang disebut al-ilmu. Maka ilmu ini ada tingkatannya. Ada ilmu yaqin, kita udah bahas sebelumnya. Ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ilmu yaqin, ilmunya aqliyah, teori. Dia dapat hujjah akal, dapat dalil, lalu dia kuatkan. Udah ilmu yaqin. Ainul yaqin dia lihat, tapi belum coba. Kemudian yang terakhir haqqul yaqin, dia lihat, dia tahu, dia coba, dia rasa, maka disebut haqqul yaqin. Antum yang sudah menikmati zikir khafi, zikir qalbu, ya, lalu merasakan nikmatnya, getarannya, maka sudah haqqul yaqin dalam bab zikir. Beruntung. Terasa nikmat gak zikrullah? Antum sudah haqqul yaqin. Para ustadz, para dai kebanyakan kenanya cuma sampai ilmul yaqin. Tahu dalil ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikir hati tenang. Tapi nggak tahu metode cara tenang itu, nggak tahu. Ujung-ujungnya kalau ada orang nanya gimana cara tenang Ustaz? Oh, baca Quran. Ya, Quran itu dosisnya lebih besar. Orang kalau mulai mencari ketenangan dari Quran kecewa. Karena Quran itu terlalu suci untuk didapatkan rahasianya. Maka sebelum masuk ke Quran harus mengenal dulu dan merasakan siapa yang menurunkan Al-Quran. Maka ketika ada dua murid, dua ulama tengkar, lalu datanglah guru dari dua ulama ini. Yang pertama mengatakan az-zikru afdal, zikir lebih afdal. Yang kedua mengatakan tilawatul Quran afdal, membaca Quran lebih afdal. Tengkar mereka, ya, satu pakai dalil, satu pakai dalil. Dua-duanya dalilnya sahih. Datang gurunya tidak berdalil dengan dalil mereka berdua, tapi khuruj minal khilaf, ke bawah dua-duanya. Apa itu? Al-afdal kullu amalin ma'allah. Yang afdal itu apapun amalmu dan kamu bersama Allah. Orang baca Quran, kalau kalbunya belum koneksi dengan Allah, maka tidak afdal. Orang zikir dengan lisannya, tapi kalbunya belum koneksi dengan Allah, tidak afdal. Makanya kalbu itu gelisah, mau cari, akhirnya cari ke orang ini, cari ke jemaah itu, dan itu tanda kalbu antum sehat. Kalbu yang sehat, ciri-cirinya kalau dia gelisah dia cari guru. Tapi kalau kalbu nggak sehat, ya, dia ada masalah, sholatnya nggak khusyuk, hatinya nggak nyaman, bingung mau ngapain. Walhasil apa yang terjadi? Dia biarkan penyakitnya bertahun, akhirnya udah berkarat. Kalau udah berkarat kan ribet masalahnya nanti. Ya, susah meluruskan hati yang begitu. Tapi bagi ahli qalbu ada caranya, ya. Jadi ada cara memborpardir qalbu yang berkarat. Nah, ini hanya ada pada qalbu yang hatinya bersambung nurnya kepada nur Rasulullah SAW. Maka sanad terbagi dua. Nah, ini penghubung antara kajian ini dengan kajian pekan lalu. Sanad zahir ini terbagi dua lagi. Ada sanad nasab, saya punya keturunan, misalnya ke siapa gitu, itu nasab. Ada sanad ilmu. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah sanad rohani. Sanad rohani bukan ditandai dengan kertas. Saya ijazahkan engkau tarikat ini, bukan. Tapi memang orang ini dibimbing oleh gurunya sehingga mumpuni, dia bisa memimpin dirinya sendiri, baru kemudian dia diijazahkan oleh gurunya. Nah, maka rohaninya nyambung dengan rohani gurunya, terus nyambung kepada Rasulullah SAW.
Nah, ini yang dikatakan oleh beliau di akhir kitab kemarin. Apa kata beliau? Di halaman 172, para pewaris Nabi yang 40 itu, ya, hum ahlu baitihi, mereka lah ahlu bait Nabi. Walastu a'ni fin nasab, ahlu bait di sini bukanlah nasab, tapi siapa? Ahlu baitiz zikr. Mereka adalah ahlu bait karena zikrullah. Nah, zikir teman-teman ada 4 tahapannya. Zikrul fi'l. Nah, ini biasanya pada orang-orang eksak atau pada orang-orang yang mengalami masalah. Nanti dia sadar, oh begitu ya, oh begitu. Kalau udah kejadian parah aja baru sadar. Jadi kejadian hal-hal yang di luar dugaan dia sadar. Maka orang ini sudah zikir fi'il. Ada zikir yang lebih tinggi, zikir asma. Dia memandang nama Allah. Dia menabung nama Allah di kalbunya. Nah, kebanyakan wali dan mursyid di makom ini. Jadi mu'zamus syuyukh wal mursyidin martabatnya apa? Asma. Jadi kewaliannya kebanyakan di asma. Ada wali yang sudah sangat tinggi tapi belum puncaknya. Ini wali-wali yang sudah sampai diganti sifatnya oleh Allah. Itu yang disebut dalam Sahih Bukhari, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Samaknya sudah aku ganti dengan samakku. Pendengarannya aku ganti dengan samakku, dengan pendengaranku. Basarnya aku ganti dengan basarku. Nah, itu geraknya menjadi gerakku. Nah, ini yang disebut fana dan baqa. Nah, ini makom begini, udah makom karomah udah. Bahkan karomah itu sudah mulai di asma. Orang-orang hikmah dengan mursyid, mursyid yang asma itu sudah hampir dekat. Nah, tapi itu belum tinggi teman-teman. Orang yang tinggi itu yang sudah berganti sifatnya dengan sifat Allah. Maka dia ini malu minta kepada Allah. Kenapa? Disitulah dia merasakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadinya. Kenapa? Dia lebih dekat kepada kita dengan sifat kita sendiri. Jadi bukan di tubuh ini, tapi sifatnya sudah menjadi sifat Allah. Bukan berarti Allah nyatu ke badannya, bukan. Itu hulul, itu ittihad, itu bukan akidah sufiyah. Akidah sufiyah harus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada persatuan hamba dengan makhluk, nggak ada, ya. Tidak ada istilahnya wujud ke wujud Allah, itu nggak boleh. Itu hanya boleh ketika orang sakar, mabuk zikir. Kalau dia sadar lagi, dia nggak boleh mengatakan itu. Kita cukup katakan seperti yang Allah katakan, sama'nya sam'ullah, basarnya basarullah, batshnya pukulannya pukulan Allah, langkahnya langkah Allah. Tentu tanpa meyakini tadi, ya, ittihad wal hulul. Baik. Nah, mereka inilah yang disebut ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, teman-teman, di zaman beliau yang terbaca oleh beliau 40. Tapi di akhir zaman mereka ada 124.000. Nanti yang ahlu bait yang paling dekat itu 313, sejumlah dengan ahlul badar. Tolong dicatat, ya. Jadi para wali itu sejumlah para nabi. Berapa jumlah para nabi? 124.000. Karena itulah ketentuan dari Allah dan hadisnya hasan. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka jabatan kenubuat dan jabatan risalah, kenabian dan kerasulan sudah tidak boleh ada. Siapa yang mengaku jadi nabi, jadi rasul, fahuwa zindiq, ya, maka dia zindiq. Ini yang betul disebut zindiq. Tapi yang ada siapa? Pangkatnya cuma sampai wali. Jadi dia punya martabat wali. Maka Nabi Musa kalau jadi nabi, jadi umat Nabi Muhammad, pangkatnya cuma wali. Nanti Nabi Isa ketika turun ke bumi, pangkatnya pangkat wali, walaupun beliau seorang nabi Bani Israel. Jadi kalau beliau ke Bani Israel jadi rasul, jadi nabi, tapi binisbah ila nabiyina Muhammad menjadi wali. Begitu hebatnya maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah hadir beliau, maka yang lain ketutup semua. Nah, ini yang disebut idza inkashafatil budur, idza tala'al badru inkashafatil budur. Saya sudah sering menyebut ini. Kalau terbit bulan purnama Rasulullah, jika terbit pewaris Nabi hakiki Al-Imam Al-Mahdi akhir zaman, maka semua sinar-sinar yang lain tertutup. Jadi gerhana.
Yang ada cuma Al-Mahdi. Al-Mahdiyah itu ya Muhammad. Ilmunya Al-Mahdi itu ilmu Nabi Muhammad semua, nggak ada lebih. Ya. Persis sama apa yang Nabi pahami itu yang dipahami sama dia. Ya. Nah, semoga kita umurnya kalau panjang menjadi keluarga beliau. Amin ya, ahlu baitihi, ahlu baitnya. Nah, maka antum wajib sudah belajar kitab ini untuk zaman ini supaya tahu nanti karakter-karakternya. Nah, dan tahu perubahannya dari 40 menjadi 313. Harus tahu, dan ini nggak ditulis di kitab. Adanya di kitab Jabarut. Ya. Nah, selama ada mereka di bumi, maka bumi ini aman. Oleh karena itu, ahlu bait Nabi secara nasab aula ayya'lama dzalik. Ya, ahlu baitnya Nabi secara nasab lebih utama mengetahui itu daripada yang bukan ahli nasab Nabi. Nah, cuma karena kebanyakan habaib dan para syarifah itu mereka sudah merasa habaib, merasa syarifah, akhirnya nggak mau mengkaji ini kepada yang bukan syarif. Padahal yang bukan syarif kadang rohaninya rohani ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menanggalkan itu, antum datang ke majelisnya, dengarkan kalam-kalamnya, itu sudah berarti menanggalkan hijab kita. Nah, ini yang disebut tawadhu. Nah, beruntunglah antum yang masih mau mendengarkan kalam-kalam para guru yang beda faham dengan kita, apalagi yang sefaham dengan kita, apalagi yang mengantarkan kepada ma'rifatu al-imam akhir zaman, khatamul awliya. Jadi jangan dikira masih lama ya. Jadi nggak usah khawatir mau resesi apa dunia, mereka masih ada ya. Tenang aja ya. Apa kata beliau? Ahlu baiti amanun li ummati. Ahlu baitku kalau ada, itu umatku aman. Karena kita sudah hitung-hitung secara ilmu sensus penduduk, Indonesia adalah muslim terbesar di dunia. Lebih banyak dari India, bahkan Saudi, Arab itu, Jazirah Arab digabung semua, itu cuma 20% Indonesia. Antum ambil tuh Jazirah Arab semua, itu cuma 20%. Turki masuk paling cuma 25%. Jadi kita besar sekali. Kita gede sekali teman-teman yang makan Allah. Ya. Jadi jangan main-main dengan Indonesia. Ya, jangan main-main dengan Indonesia. Nah, Indonesia ya termasuk sekitarnya ya, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, ini kita sebut negeri ini, negeri Nusantara, atau oleh Ibnu Battutah disebut dengan negeri di bawah angin. Ya, negeri di bawah angin. Ini sangat unik. Kenapa? Karena wali-wali banyak dari negeri kita. Wali-wali banyak dari negeri kita. Antum hitung aja, tarekat di semua sudut kota ada. Ahli zikir fi kulli makan wujud. Ya, ada, mau di mana aja ketemu. Ini unik ya. Jadi sebenarnya sanad kita yang di Indonesia itu sudah cukup. Tapi kalau antum mau dapat keberkahan sanad dari ulama luar, silakan ya, tafadhol. Jadi sanad kita sebenarnya sudah kuat. Ya, sangat kuat, dan sanadnya muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gabung Mesir, Aljazair, Tunis sampai ke Maroko, ya paling-paling cuma 40%, 45%. Masih gede Indonesia. Indonesia itu kalau dihitung dari Papua sampai ke Sabang, itu sama kayak Eropa. Sama kayak Eropa, antum coba hitung. Gede sekali. Rusia itu banyak daerah kosongnya daripada daerah yang banyak. Amerika itu ya kegedean Indonesia lah, karena Indonesia punya laut. Cuma mereka lebih padat dengan tempat-tempat itu. Jadi besar kemungkinan kebangkitan itu di negeri ini. Jadi siap-siap, maka antum harus punya perangkat-perangkat ilmunya. Kalau nanti beliau zuhur keluar, kan sekarang masih mastur nih, ya. Nanti kalau dia zuhur, antum tinggal bayat, biar nggak salah bayat. Ya. Nah ini beda dengan bayat mursyid, beda, ya nggak sama. Ini bayat, sudah bayat. Siapa yang berbayat malah selamat sudah, insya Allah. Tapi nggak banyak ya. Dari 7 miliar orang di dunia ya paling sepertujuhnya kali. 1 miliarnya kali ikut, selebihnya nggak, wallahu alam. Namun yang pejuang bersamanya ya cuma 124.000, kemudian mengerucut jadi 313. Itu
yang lagi di hunting sama Nabiullah Khidir ini. Ya. Jadi berdasarkan hadis la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi di bumi ahli zikir yang mengatakan Allah Allah. Ini mereka ini ahlu bait Nabi. Mereka ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah nggak ada orang-orang ini, baru terjadi kiamat. Nah sekarang masih banyak nggak? Masih banyak. Jadi mau berita resesi, berita krisis, udah cuek aja deh. Dulu yang nggak bisa online, pada bisa online kan, jualan. Ya ini banyak yang jualan kan di sini. Nah, kita tunggu aja teman-teman. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu buru-buru, jangan ngasih tanggal deh. Tahun sekian keluar. Kalau nggak keluar dari yang wali yang mastur itu, jangan antum percaya. Ya, kira-kira begitu. Jadi siapakah mereka? Mereka ada ahlu baitin Nabi secara rohani, ya. Kalau nasab, sekarang jumlah nasabnya zuriat Nabi sangat banyak sekali. Maka beruntunglah jika nasabnya tergabung dua, nasab zahir dan nasab batin.